Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu adalah malam yang sepi, lebih sepi dari biasanya. Sebagai petugas parkir di rumah sakit yang sering kebagian shift malam, aku sudah terbiasa dengan sunyi dan gelap. Tapi malam itu ada sesuatu yang berbeda. Hawa dinginnya terasa menusuk, tidak seperti biasanya. Bulan nyaris tak terlihat, tertutup awan gelap yang tebal. Angin berhembus pelan, membawa suara gesekan ranting dan daun yang terdengar seperti bisikan lirih dari kejauhan. Jam sudah menunjukkan pukul 2 malam, waktu di mana segala aktivitas rumah sakit berkurang drastis. Di dalam, hanya ada beberapa suster dan dokter jaga yang kadang keluar masuk ruang IGD. Di parkiran, hanya ada 1 atau 2 mobil yang terparkir, membuat tempat itu semakin terasa kosong. Aku duduk di kursi kecil di dalam pos jaga, mencoba melawan kantuk dengan memainkan ponsel. Tapi entah kenapa, malam itu terasa berat. Bukan hanya kantuk yang datang, tapi juga sebuah perasaan gelisah yang tak bisa dijelaskan. Saat sedang memandang ke layar ponsel, dari sudut mataku aku melihat sesuatu. Sebuah bayangan hitam besar di ujung parkiran, tempat di sebelah tiang bendera. Bayangan itu tidak bergerak, pasti cuma bendera, pikirku. Mencoba mengabaikan rasa takut yang mulai merayap. Namun semakin lama aku melihat, semakin aneh rasanya. Bendera itu seharusnya berkibar terkena angin, tapi yang ini diam saja, seolah terpaku pada tempatnya. Perasaan tidak nyaman semakin kuat. Aku memutuskan untuk memastikan, mencoba menenangkan diri dengan berpikir itu hanya ilusi akibat kantuk. Aku berdiri, menggenggam senter kecil dan berjalan pelan-pelan mendekati bayangan itu. Suara sepatuku bergema di tengah kesunyian, menambah kesan mencengkam malam itu. Semakin dekat aku berjalan, semakin aneh rasanya. Hawa dingin semakin menusuk, bau tanah basah dan sesuatu busuk mulai tercium. Bayangan itu masih di sana, tinggi dan besar, sampai akhirnya aku berdiri hanya berapa meter dari tiang bendera. Dan aku menyadari dengan pasti itu bukan bendera. Sosok itu berubah semakin jelas, tinggi, berbulu lebat dengan mata merah menyala. Wajahnya samar tapi senyumnya mengerikan, seperti mengintai mangsa yang sudah pasti takkan bisa lari. Tubuhku membeku, tak bisa bergerak. Gundurwo, sosok yang lain kudengar dari cerita orang tua, kini berdiri di depanku. Bau busuk yang begitu kuat semakin menyengat hidungku, membuat perutku mual. Dia diam, menatapku seolah menunggu sesuatu. Seketika itu juga aku merasa tubuhku berat, seakan ada ribuan tangan yang mencengkram kakiku, menahanku di tempat. Aku ingin lari, aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang, tenggelam di tenggorokan. Keringat dingin membasahi punggungku, napasku tercekek. Gundurwo itu mulai bergerak, kakinya menyeret tanah, membuat suara gemertak yang menambah suasana horor. Tangannya yang besar dan berbulu terulur ke arahku. Aku menutup mata, berharap ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun detik itu terasa seperti berjam-jam. Samar-samar aku mendengar suara lain. Suara langkah seorang mendekat dengan cepat. Suara itu semakin jelas, diikuti oleh bunyi pintu rumah sakit yang terbuka. Tiba-tiba, suara langkah itu disertai teriakan kecil. Dan saat aku membuka mata, sosok Gundurwo itu lenyap begitu saja, menguap ke dalam kegelapan. Di depanku seorang suster berdiri terengah-engah.
"Kamu nggak apa-apa?" tanyanya, wajahnya tampak pucat. Aku hanya bisa mengangguk pelan, masih terlalu shock untuk berkata apa-apa. Suster itu terlihat ragu, tapi kemudian dia bergegas kembali ke dalam rumah sakit. Aku tetap berdiri di sana, kaku mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Apakah itu nyata? Atau hanya permainan pikir di tengah malam? Namun bau busuk itu masih ada, samar-samar tercium di udara. Aku menatap tiang bendera dengan perasaan campur aduk, tapi kali ini aku tidak berani mendekat lagi. Sejak malam itu, suasana di parkiran rumah sakit tak pernah terasa sama lagi. Seperti kali aku bertugas malam, ada perasaan tak nyaman yang selalu menghantui. Seolah-olah di balik setiap bayangan yang jatuh, di antara mobil-mobil yang terparkir, ada sosok yang menunggu untuk muncul kembali dari kegelapan.